Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan membahas mengenai ide kreatif dalam iklan, slogan, dan poster. Pastikan anak-anak menyimak videonya baik-baik, tonton hingga akhir ya. Oke, jangan lupa klik tombol like, lalu komen, dan klik tombol subscribe. Oke, kita simak lanjutan videonya. Materi peta konsep kita hari ini yang pertama yaitu pemahaman iklan, slogan, dan poster. Yang kedua, informasi penting dalam iklan, slogan, dan poster. Dan yang ketiga, simpulan isi iklan, slogan, dan poster. Yang keempat, pola penyajian dan ciri kebahasaan iklan, slogan, dan poster. Simak baik-baik. Oke, dalam poin 1, pemahaman iklan, slogan, dan poster yang akan kita bahas yang pertama yaitu mengenai pengertian. Yang kedua, ciri-ciri. Yang ketiga, jenis. Yang pertama, iklan. Iklan merupakan media pemasaran yang digunakan untuk memengaruhi pemilihan dan keputusan pembeli. Di sini yang dimaksudkan adalah fungsi dari iklan, pemasaran barang dan jasa. Nah, nanti di dalam iklan itu ada kata-kata yang fungsinya memengaruhi pemilihan keputusan dari pembeli barang dan jasa. Yang kedua, slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. Jadi, slogan itu bisa berupa perkataan ataupun kalimat pendek. Juga bisa untuk mengiklankan, juga bisa untuk memengaruhi dari pembaca, untuk mengikuti penulis, seperti itu. Yang ketiga, ada poster. Apa itu poster? Poster berarti plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan. Biasanya ukuran poster cukup besar serta warnanya mencolok. Oke. Hampir mirip-mirip dan sama dari ketiganya, tapi perlu diperhatikan perbedaannya. Kalau iklan itu kita pemasaran mengenai barang dan jasa. Kalau slogan itu bisa berupa himbauan saja, bisa juga berupa mengenai iklan juga. Bisa berupa perkataan maupun ada gambarnya. Tapi lebih mencolok pada perkataan kalau slogan. Sedangkan poster itu dominan dalam warna dan gambar dan ukurannya biasanya besar. Nah, di sini untuk iklan saya contohkan ada dua contoh. Yang pertama, iklan mie sedap. Nah, iklan tadi kan ada kata-kata yang gunanya untuk memengaruhi pemilihan dari pembeli. Contohnya apa kata-katanya? Soal rasa lidah nggak bisa bohong. Lah, ketika ada kata-kata seperti itu kan pasti bertanya-tanya, masa sih mie sedap itu enak? Ya akhirnya kan pengen membeli. Terus kalau sampo, membuat Anda tampil lebih percaya diri dan membuat rambut Anda berkilau seperti mutiara. Lah, pasti bertanya-tanya, masa sih kalau pakai sunslick nanti rambutku menjadi tampil percaya diri dan berkilau seperti mutiara? Lah, itu tujuannya adalah untuk mempengaruhi. Kalau kalimatnya namanya opini ya. Nanti kita pelajari di
kebahasaannya. Yang kedua, saya contohkan mengenai slogan. Nah, slogan di sini tadi kan suatu perkataan ya, bisa berupa himbauan ataupun bisa mengiklankan sesuatu. Nah, di sini yang sering keluar kalau slogan itu berupa himbauan atau anjuran atau juga himbauan atau anjuran. Contohnya apa? Seperti ini. Hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti. Berarti kita dalam hidup ini harus memanfaatkan hidup kita sebaik-baiknya. Jangan bermain-main dalam kehidupan ini. Terus yang kedua, belajar di waktu kecil bagikan melukis di atas batu. Belajar di waktu besar bagikan melukis di atas air. Maksudnya apa? Belajar di waktu kecil bagikan melukis di atas batu. Berarti kita ketika melukis di atas batu atau mengukir itu membekas dan untuk hilang itu lama sekali. Lah, kalau di atas air cepet hilangnya ya toh. Ketika kalian melukis di atas air, hitungan detik aja kan yang kamu lukis kan nggak ada, kabur semua. Ya seperti itu penggambaran seorang yang belajar itu juga seperti itu. Ketika kita belajar dari kecil maka akan mudah diingat pelajaran kita. Kalau sudah tua belajar maka akan gampang lupa. Oke, ini adalah kalimat slogan berupa himbauan ya. Seperti itu slogan. Bisa, tadi saya katakan slogan itu bisa berupa kata-kata saja, bisa juga ada yang menampilkan gambar. Oke, ini adalah slogan berupa himbauan. Ini selanjutnya yang ketiga yaitu poster. Poster tadi adalah plakat besar yang dipasang di jalanan dan tujuannya bisa yaitu memberikan pengumuman ataupun sebagai iklan penawaran barang. Nah, contohnya seperti ini. Poster tadi kan didominasi oleh warna. Nah, di sini contohnya adalah generasi pendidikan merupakan generasi hebat. Berarti kita dianjurkan, bisa untuk mempengaruhi juga, dianjurkan agar belajar lebih giat agar menjadi generasi yang hebat. Nah, ini juga kalau ditaruh di pinggir-pinggir jalan namanya juga baliho, itu juga bisa ke poster karena lebih pada warna ya. Nah, ini tergolong, kalau ini tergolong pada penawaran suatu barang. Karena apa? Sprite nyatanya green. Nah, ini kan menjual produknya apa? Sprite. Nah, kalau yang di atas generasi pendidikan ini adalah himbauan agar kita belajar lebih giat. Gitu ya. Berarti bisa membedakan antara poster, slogan, dan iklan. Lanjut yaitu ciri-ciri dari iklan, ciri-ciri dari slogan, dan ciri-ciri dari poster. Ciri-ciri iklan. Silahkan diperhatikan bersama-sama. Ciri-ciri penulisan slogan. Ciri-ciri poster. Jenis-jenis iklan, slogan, dan poster. Jenis-jenis iklan. Iklan jenisnya terbagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan sifat,
berdasarkan tujuan dan berdasarkan ruang. Berdasarkan sifat terbagi juga menjadi dua, yaitu niaga dan non-niaga. Berdasarkan tujuan terbagi menjadi dua, penawaran dan permintaan. Sedangkan berdasarkan ruang juga terbagi menjadi dua, iklan baris dan iklan kolom. Jenis-jenis iklan berdasarkan sifatnya tadi terbagi menjadi dua, niaga dan non-niaga. Nah, di sini contoh-contohnya yaitu ada mie sedap. Mie sedap ini adalah iklan niaga. Cintai ususmu, minum Yakult setiap hari, ini juga termasuk iklan niaga. Iklan niaga adalah suatu iklan yang tujuannya adalah memasarkan barang dan jasa. Itu adalah iklan niaga, diperjualbelikan, makanya disebut sebagai iklan niaga. Nah, di sini contoh yang saya buat adalah yang diperjualbelikan adalah barang ataupun jasa. Ini adalah suatu barang produknya yaitu mie sedap dan produk Yakult, gitu ya. Ini memperjualbelikan dua produk. Lalu iklan non niaga adalah iklan yang dibuat dengan tujuan bukan untuk memperjualbelikan barang maupun jasa. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya bisa juga sebagai pengumuman ataupun himbauan terhadap sesuatu hal. Contoh, istirahatkan lampu bila tidak digunakan. Nah, ini adalah himbauan, kita harus menghemat penggunaan lampu. Terus yang bawah, nggak cuma pulsa yang harus dihemat, tapi juga air. Nah, di situ gambarnya keran, ya seperti itu. Stop buffering our life. Nah, itu juga seperti itu. Kita harus menghemat penggunaan. Nah, ini juga termasuk suatu himbauan, bukan suatu yang bersifat memperjualbelikan barang maupun jasa. Jenis iklan berdasarkan tujuan ada dua, yaitu penawaran dan permintaan. Penawaran di sini maksudnya adalah pihak pertama menawarkan barang maupun jasa. Nah, barang maupun jasa ini bisa barang ataupun jasa yang diniagakan atau diperjualbelikan. Itu ya. Ini kan di sini produknya saya buat sama seperti iklan niaga. Jadi penawaran ini jadi iklan niaga ini masuk juga di dalam suatu penawaran seperti itu. Contohnya yaitu mie sedap. Iklan mie sedap adalah suatu iklan niaga, ya kan, tadi sudah saya bahas. Nah, iklan niaga ini, mie sedap ini juga masuk ke dalam iklan penawaran. Kenapa? Karena di sana pihak pertama menawarkan barang ataupun jasanya untuk diorbitkan kepada pihak yang kedua. Nah, ini nanti biar dibeli produknya, makanya harus ditawarkan. Ini namanya berarti iklan penawaran berdasarkan tujuan. Terus ada dua, mie sedap dan Yakult, sama. Berarti tadi suatu, jadi kalau produk niaga itu masuk dalam juga penawaran. Nah, terus berdasarkan tujuan ada iklan permintaan. Apa sih iklan permintaan itu? Iklan permintaan itu adalah suatu iklan di mana pihak yang pertama meminta barang maupun jasa, gitu ya. Meminta barang maupun jasa. Yang diminta adalah barang maupun jasa. Berarti mereka tidak menawarkan, tetapi meminta. Contohnya,
membutuhkan segera perusahaan yang bergerak di bidang tekstil membutuhkan posisi jabatan. Nah, ini berarti meminta. Jadi perusahaan tersebut meminta posisi jabatan sebagai marketing, berarti meminta seseorang untuk bekerja di lembaganya, gitu ya. Meminta itu bukan menawarkan, tapi meminta. Dia butuh barang maupun jasa, butuh barang maupun jasa. Jadi tidak menawarkan tapi membutuhkan, gitu ya. Terus ini juga lowongan kerja staf IT lah. Jadi kalau untuk permintaan itu bisa masuk dalam iklan lowongan kerja, gitu ya, berdasarkan tujuannya. Lalu jenis iklan berdasarkan ruangnya itu terbagi menjadi dua, yaitu iklan baris dan iklan kolom. Sebenarnya iklan baris dan iklan kolom ini tidak jauh berbeda. Yang membedakan hanyalah jumlah baris yang digunakan. Kalau iklan baris itu hanya terdiri dari 3 ataupun 5 dari baris yang digunakan. Nah, ini biasanya ada di dalam koran atau majalah ini terselip di bagian pojok, gitu ya. Nah, ini ada terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 baris saja. Contohnya ini laptop, dijual segera laptop kondisi masih bagus mulus. Kursus bahasa Inggris dibuka, pendaftaran kursus bahasa Inggris, ayo buruan. Ini masuk dalam iklan baris. Walaupun ini laptop, ini berarti kan menawarkan barang atau jasa. Kursus dibuka, pendaftaran ini juga menawarkan barang ataupun jasa. Lah, penulisannya secara singkat. Kalau iklan baris itu bisa disingkat-singkat, tetapi kata kuncinya jelas, jadi orang bisa mengerti. Nah, ini juga gitu. Kalau iklan kolom perbedaannya hanya terletak pada letak baris yang digunakan itu lebih banyak, makanya nanti disebut iklan kolom. Ini ada beberapa kolom, ini 1, 2, 3, 4. Terus biasanya iklan kolom itu juga terdapat gambar Toyota termurah New Avanza Revistock. Nah, itu ada gambarnya di situ. Nah, ini contohnya ya, yang saya ungkapkan itu berarti contoh iklan kolom. Kalau iklan baris contohnya laptop dan kursus bahasa Inggris itu adalah iklan baris. Karena apa? Penulisannya lebih singkat, hanya 3-5 baris, yang bawah hanya 6-7 baris. Nah, sedangkan yang iklan kolom yang Toyota Avanza New Revistock itu terdiri dari 1, 2, 3, 4 kolom, yang tiap kolomnya minimal ada 3 ataupun 4 baris. Nanti kalau jumlah itu sekitar ada 12 baris ya. Jadi perbedaannya seperti itu. Kalau penulisannya sama, terletak juga pada penambahan gambar kalau iklan kolom. Di sini ada juga mengenai jenis-jenis slogan. Ada slogan lingkungan hidup, slogan pendidikan, slogan kesehatan, slogan motivasi. Contohnya juga sebenarnya sudah saya kasih di bagian jenis iklan. Ada juga di sini mengenai slogan-slogannya tadi ya. Lanjut pada jenis-jenis poster, ada 4, yaitu poster niaga, poster pendidikan, poster penerangan, dan poster kegiatan. Poster niaga seperti tadi berarti poster atau baliho yang dipasang di pinggir jalan dengan ukuran besar yang tujuannya untuk jual beli barang dan jasa. Kalau pendidikan berarti untuk memperkenalkan atau menghimbau atau memberikan pengumuman pendidikan. Kalau kegiatan juga mengenai kegiatan, sedangkan penerangan juga mengenai penerangan. Lanjut pada struktur iklan. Struktur iklan ada 2, yaitu pengenalan produk atau judul dan struktur iklan. Yang pertama pengenalan produk,
dan pernyataan persuasif. Contohnya seperti ini. Pengenalan produk itu berarti apa? Produk judulnya yaitu mie ayam Pak Arif. Nah, ini termasuk dalam produknya. Lalu pernyataan persuasif itu adalah suatu pernyataan yang tujuannya mempengaruhi atau memengaruhi pembeli agar lebih tertarik untuk membeli suatu produk. Contohnya ini, harga kaki 5, rasa bintang 5, cobain yuk. Nah, ini termasuk kata-kata persuasif, tujuannya memang untuk menarik pembeli agar lebih tertarik untuk membeli produk atau mie ayam dari Pak Arif tadi. Ini adalah suatu pengertian dari pernyataan persuasif, suatu pernyataan yang tujuannya untuk memengaruhi pembeli atau pembaca agar lebih tertarik membeli produk, barang maupun jasa tersebut. Langsung kita pada ciri kebahasaan, iklan, slogan, dan poster. Ciri-cirinya yaitu kita menggunakan kalimat interrogatif, terdapat kalimat fakta dan opini atau opini, terus menggunakan kalimat persuasif. Oke, ini adalah ciri kebahasaan iklan, slogan, dan poster tadi. Contohnya saya ambilkan contoh yaitu mengenai iklan, ya. Iklan sampo Sunslip. Nah, di sini ada kata-kata mengandung orang-aling, daun lidah buaya, dan ekstrak ginseng yang membuat rambut Anda lebih bersih, kuat, dan berkilau. Nah, kata-kata mengandung orang-aling, daun lidah buaya, dan ekstrak ginseng yang membuat rambut Anda lebih bersih dan kuat serta berkilau. Nah, kalimat tersebut tergolong fakta karena pada kenyataannya terkandung isi benar mengandung orang-aring. Nah, ini memang bahan-bahan yang digunakan yaitu orang-aring dan lidah buaya serta ekstrak ginseng. Makanya ini disebut sebagai kalimat fakta. Jadi nanti bisa tugasnya mencari kalimat fakta dan opini dalam suatu iklan. Nah, terus juga seperti itu, membuat Anda tampil lebih percaya diri, membuat rambut Anda berkilau seperti mutiara. Ini termasuk opini karena berkilau seperti mutiara ini adalah anggapan dari penulis, ya. Ini memang termasuk kata persuasif, ya. Untuk memengaruhi, ya, kata-kata persuasif itu ada kata-kata untuk memengaruhi. Nah, ini masuk dalam jenis kalimat opini seperti itu. Jadi contohnya seperti itu. Nanti tugasnya bisa untuk mencari kalimat opini dan kalimat fakta. Ciri kebahasaan yang selanjutnya yaitu kalimat interrogatif. Yaitu kalimat interrogatif yang meminta pengakuan jawaban. Jenis kalimat interrogatif ini dibentuk dengan cara memberikan intonasi pada suatu kalimat. Biasanya bentuk kalimat ini sudah berisi sebuah jawaban atau kalimat tanya yang memberikan kepastian pilihan dan juga penawaran. Contohnya, apakah ini produk unggul? Benarkah ini enak rasanya? Nah, ini sebenarnya sudah ada jawabannya, ya jelas produknya unggul, ya, rasanya enak. Nah, ini memang tujuannya untuk menarik. Terus lagi, persuasif adalah kalimat iklan, slogan maupun poster yang tujuannya untuk memengaruhi atau membujuk konsumen atau pembeli, ya. Nah, sering juga disebut dengan daya bujuk. Nah, ini tadi kalimat yang berupa persuasif atau daya bujuk itu termasuk kalimat opini. Jadi seperti itu, ya. Opini dan persuasif itu letaknya sama. Opini dan persuasif itu adalah satu kesatuan, ya. Jadi nanti kalau ada yang persuasif itu masuk ke dalam kalimat opini. Kalau ada komposisi pembuatan, ada persentase, itu masuk ke dalam kalimat fakta. Oke, jadi ada 3 itu. Oke, thank you, terima kasih. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat. Dari saya sekian, jika ada salah kata mohon
Mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum.